Halo guys, balik lagi bersama aku Adele. Nah, di video ini seperti judulnya ya, kalian pasti tahu aku bakal ngebahas apa. Tapi sebelum kita belajar bareng di Canva, aku bakal nge-review salah satu produk face care dari Scarlett Whitening. Karena sebelumnya aku udah nge-review Scarlett juga, tapi untuk produk yang body care. Nah, Scarlett ini lagi ramai banget diperbincangkan karena berhasil menggait salah satu aktor kesayangan kita dari Korea, yaitu Sung Joong Ki Oppa. Jadi langsung aja ya aku review produk untuk face care-nya kayak gimana sih? Recommended gak sih? Check this out. Nah, baru kemarin banget aku dapat paket lagi dari Scarlett, tapi yang ini adalah serangkaian face care-nya. Nah, ini kardusnya itu emang kayak gini ya guys, karena kan aku dari kepulauan ya, jadi lumayan jauh gitu. Tapi jangan khawatir karena di dalamnya itu udah ada bubble wrap, dan bubble wrapnya itu berlapis-lapis. Dan seperti biasa aku dapat stiker dari Scarlett. Sebenarnya aku rada grogi ya, ini kayak ASMR tapi dilihat Sung Joong Ki Oppa. Karena bubble wrapnya udah berlapis-lapis, pokoknya kalian gak perlu khawatir deh produknya itu tumpah atau pecah di tengah jalan. Nah, aku dapat 4 produk ya teman-teman. Yang pertama ada facial wash, terus aku dapat serum, aku dapat day cream, dan juga dapat night creamnya. Nah, untuk step pertama aku bakal nge-review facial washnya. Bisa kalian lihat ya, di dalamnya tuh kayak ada kardusnya lagi gitu, kecil, jadi aman banget. Terus untuk packagingnya sendiri lucu dan sangat informatif. Nah, facial washnya ini 100 ml, terus di kemasannya udah ada ingredientsnya. Untuk fungsi per ingredientsnya udah aku taruh di situ, jadi kalian bisa baca aja sendiri fungsinya untuk apa. Nah, terus ada barcode-nya juga nih buat ngecek apakah produk Scarlett yang kita terima itu asli atau produknya palsu. Nah, ini aku tuangin sedikit di tangan aku, terus aku lihat tuh teksturnya kayak dia nggak lengket gitu loh. Jadi bakal ngasilin banyak busa gitu. Nah, setelah kita pakai facial washnya itu dipakai 2 kali dalam sehari aja udah cukup. Lanjut ke serumnya. Serumnya ini, oh iya aku lupa bilang ya, aku pakai series yang Brackley karena di muka aku dan di kulit aku cocoknya pakai yang Brackley. Tapi kalau misal kalian mau mengatasi masalah jerawat, ada kok variannya, yaitu pakai yang ungu, yaitu varian acne. Nah, untuk serum ini berfungsi untuk mencerahkan wajah, terus memudarkan noda-noda hitam atau bekas jerawat, terutama karena emang masalah aku kan di bekas jerawat. Terus untuk mengecilkan pori-pori juga. Untuk manfaat sama kandungannya lengkap udah aku taruh juga gambarnya di situ, jadi kalian bisa baca aja. Untuk packaging dari serumnya ini tuh sama sih sebenarnya, sama kayak serum-serum pada umumnya. Tapi itu aku suka ini karena warnanya itu pink-pink gitu, jadi lucu kan. Nah, untuk tutupnya sendiri itu tertutup rapat banget, dan tekstur dari serumnya itu enggak lengket, karena aku nggak suka banget sih kosmetik yang lengket-lengket gitu ke muka terutama. Tuh. Kalian cukup pakai 2-3 tetes aja setiap pagi dan juga malam, dan setelah penggunaan facial washnya. Oke, step yang ketiga yaitu kita pakai Brackley Ever After Cream Day. Nah, krim ini dipakai pagi dan juga siang hari. Nah, untuk expired date-nya udah lengkap banget sih di kemasannya. Dan tidak lupa juga ada barcode yang menandakan keaslian dari produk Scarlett ini. Oke, lanjut kita buka kemasannya ya. Nah, persis banget sama yang serum tadi, di dalamnya tuh ada kayak plastik lagi gitu. Nah, jadi itu aman dan gak tumpah lagi gitu kan. Terus ini tempatnya comel dan lucu banget, kecil tapi pink, dan dia tuh informatif gitu loh.
kecil, tapi semua informasi dari mulai cara penggunaan, terus ingredientsnya itu tercantum di situ, dan nggak lupa pula ada expired date-nya. Jadi aku suka banget sih. Oke, sekarang kita lihat nih gimana tekstur dari day creamnya. Katanya sih day cream sama night cream itu bedanya di teksturnya aja. Oke, untuk fungsinya kalian bisa lihat ya di gambar yang aku cantumin di situ. Tapi jelasnya si day cream ini itu ngebuat kulit kalian itu makin lebih cerah, pori-porinya tertutup, dan juga dia ringan dan ngelindungin kulit kita serta melembabkan. Oke, untuk day creamnya udah selesai dan kita bakal lanjut untuk review night creamnya. Nah, di sini kita lihat lah ya gimana perbedaan teksturnya dengan si day creamnya tadi. Lanjut, kita buka yang Brightly Ever After Cream yang buat naiknya. Nah, sambil buka, aku mau sambil cerita sih. Kalian sempet kaget gak sih pas pertama tahu Sun Joong Ki Oppa tuh jadi brand ambassador dari produk Scarlett ini? Aku aja kayak kaget gitu kan, gak percaya, soalnya emang udah banyak sih artis-artis atau aktor Korea yang jadi brand ambassador suatu produk di Indonesia. Tapi untuk Sun Joong Ki Oppa ini baru pertama kali dan dia memilih produk Scarlett. Berarti kan kayak udah aman banget gitu sih guys. Dan udah terjamin terdaftar BPOM dan harganya tuh murah, cuman 75.000. Bayangin aja, biasanya kan produk dari artis tuh rata-rata di atas 100k gitu kan ya. Nah ini tuh murah banget lah. Oke, aku sampai lupa, lanjut ke tekstur dari night creamnya. Nah, teksturnya tuh menurutku lebih kental sih dia, tapi tetap ringan, cuman lebih kental dibandingkan sama day creamnya ini. Nah, dipakainya ini pas malam sebelum mau tidur itu, kalian kan biasanya ada yang skincarean gitu kan. Nah, itu dipakai sebelum malam itu. Udah deh, bedanya udah itu doang sih sebenarnya sama si krim paginya itu. Dan keempat, dari produk ini harus dipakai secara rutin. Oke guys, karena review mengenai Scarlettnya udah selesai, kita lanjut aja yuk ke tutorial gimana sih belajar desain bareng aku dari Canva mulai dari nol, dari mulai masukin akunnya. Nah, aku bakal ngasih tahu ke kalian dulu nih, Canva itu bukan berupa aplikasi ya kalau di laptop, jadi dijamin dia itu nggak berat. Dan laptop aku juga termasuk laptop yang bakal lemot banget kalau misalnya pakai aplikasi editing yang berat itu. Jadi cukup dari Canva aja, udah bagus kok insya Allah. Nah, selanjutnya untuk masuk ke akunnya kalian butuh email nih. Kalau kalian gak punya akunnya, kalian bisa buat dulu pakai disambung ke Google atau disambung sama sosial media kalian. Nah, di sini untuk buat akunnya butuh nama, email, sama passwordnya. Karena aku udah punya akun, jadi aku tinggal masuk aja, terus aku klik email yang aku pakai, terus dikasih kata sandinya, nah terus diklik masuk deh. Lanjut, kita lihat berandanya isinya apa aja sih. Yang pertama ada template. Nah, di sini bakal disediain banyak banget templatenya. Dan for your information aja, Canva ini udah punya beribu-ribu template. Jadi bisa kita manfaatin untuk desain yang kita inginkan. Nah, untuk fitur ada foto, icon, cetak, aplikasi, jelajahi. Nah, dimana masing-masingnya ini harus kalian lihat dulu ya. Yang kalian butuhin itu yang mana. Nah, di situ ada tulisan belajar kan. Nah, untuk belajarnya ini ada desain, terus ada buat bisnis gitu sama edukasi. Kita lihat ya, masing-masing tuh isinya apa sih. Di sini tuh isinya kayak berita gitu sih biasanya. Nah, untuk harga di situ udah tercantum harga untuk yang gratis berapa,
terus untuk yang premium itu berapa. Nanti bakal ada bedanya guys, buat kalian akun Canva yang gratis sama akun Canva yang pro atau premium itu bakal ada bedanya. Oke, selanjutnya di setelan. Nah, di sini tuh terdiri dari berbagai informasi sih, mulai dari nama, terus email, sama informasi kata sandi, keamanan, hapus akun, dan lain-lain. Pokoknya semuanya itu disediain di pengaturan ini. Kita balik ke berandanya lagi. Selanjutnya kita lihat nih, ada untuk Anda. Nah, biasanya untuk Anda ini muncul karena beberapa atau terakhir kalian menggunakan template itu. Jadi kalau misal kalian sering pakai template kirim Instagram, nah itu bakal ada atau muncul kayak template-template yang kiriman Instagram feed gitu. Nah, terus di sini juga Canva nyediain berbagai macam template untuk presentasi. Terus ada media sosial mulai dari Facebook, terus ada Instagram, banyak banget deh, pokoknya lengkap kan. Dan di situ udah dikelompokin guys sama Canva-nya tuh kan. Ada Instagram, Facebook sama semua sosial media lainnya. Nah, selanjutnya di Canva ini juga sepertinya sih untuk ngedit video ini tergolong baru lah ya. Baru setahun ini Canva punya fitur untuk ngedit video. Nah, di situ kalian bisa ngedit video untuk video Facebook atau mungkin video presentasi dan lain-lain. Kalian bisa editnya di situ. Selanjutnya ada produk nih. Nah, untuk produk Canva menyediakan kayak poster, terus ada logo juga, ada undangan, dan di situ udah diklasifikasikan, ada alat tulis dan lain-lain. Nah, untuk pemasaran ini biasanya kan buat pemasaran tuh kayak bisnis gitu butuhnya logo kan ya. Nah, di situ udah lengkap banget, ada logo, ada banner, ada kartu juga. Pokoknya di situ udah Canva kelompokin dan tinggal kalian lihat aja sih yang kalian butuhin itu yang mana. Nah, yang lainnya ini itu berisi kayak template yang lengkap gitu loh, tentang infografis, terus misal kolase foto, terus ada juga kalender dan lain-lain, itu tempatnya di lainnya. Jadi kalau misal nih kalian pengen bikin kalender tapi nggak nemu kan di templatenya situ, nah kalian bisa carinya di tombol atau di fitur lainnya itu. Nah, terus aku lanjut ya ke semua desain Anda. Nah, ini tuh berisi semua desain yang pernah kalian buat. Nanti ada historinya di sini. Dan kalau misalnya pun kehapus, di bagian bawah itu ada tulisan sampah kan. Nah, itu bakal ditaruh di sampah. Oke, next. Selanjutnya ada dibagi dengan Anda. Ini itu maksudnya kita tuh ngedit bareng gitu loh sama teman kita di Canva. Contoh, ini tuh aku bikin kemarin buat buku saku KKN aku tentang tanaman obat keluarga gitu. Nah, aku bikinnya bareng temen aku. Jadi aku bisa bikin desainnya dulu atau templatenya dulu, terus aku undang deh temen aku buat ngedesain bareng di Canva-nya itu. Pokoknya sistemnya itu kayak Google Doc gitu guys. Bisa diedit dan juga disalin gitu linknya buat temen. Nah, selanjutnya ada kit merek. Nah, kit merek di sini ini yang bikin aku paling suka banget sama Canva. Karena di sini kita bisa nambahin template sendiri. Nah, ini aku buka dulu tadi menu yang belajar itu ya guys. Isinya tuh kayak info-info. Kalau misal belajarnya tentang edukasi, ya berarti info-infonya mengenai edukasi. Kayak Canva itu bisa dibuat apa aja sih. Misal poster edukasi atau sosialisasi dan lain-lain. Di situ juga ada info-informasi terkini kayak font yang paling banyak dipakai, terus template yang paling banyak dipakai dan lain-lain itu di tadi tempat belajarnya itu. Nah, lanjutin ke tadi yang aku bilang bisa nambah template atau palet dari warna-warnanya itu. Seperti biasa, aku selalu pakai color hunt. Misal nih, color hunt aku cari satu palet yang aku pengenin. Aku pengen yang pastel kan. Jadi aku pilih kategori pastel, terus aku pengen yang ini nih. Jadi aku pengen palet ini itu masuk nih ke Canva aku. Nah, kalian tuh tinggal klik
tambah dan temukan palet itu, terus kalian klik tambahnya. Nah, di sini hasil dari kalian ngopi kode warnanya itu kalian paste di sini. Jadi kalian copy satu-satu. Misal nih ya, aku. Nah, di sini aku mau ngopi yang ketiga ini, tinggal kalian klik aja angkanya, terus nanti kalian paste di sini, bakal muncul deh warna itu. Nah, keempat warnanya udah masuk semua kan ke kanvanya. Terus bisa diganti nama juga guys. Misal ini palet itu buat feed Instagram misal. Jadi kita kasih nama feed Instagram pertama, misal pakai palet yang itu. Terus kalian pengen feed Instagram yang kedua, ganti lagi paletnya. Nah, kalian bisa tambah aja pakai cara yang tadi udah aku kasih tahu. Terus selain kita bisa nambah warnanya, kita bisa juga nambah tulisan di kanvanya. Misal nih, sebelumnya aku pernah di video sebelumnya aku pernah ngasih tahu gimana cara download tulisan dari Davon kan. Nah, itu kalian tonton lagi, kalian manfaatin lagi videonya buat tahu nih aku udah download banyak kan di Davonnya. Terus aku pilih salah satu tulisannya, terus aku ekstrak terlebih dahulu. Nah, setelah aku ekstrak, aku balik lagi ke kanvanya itu. Kemudian aku klik deh unggah font, terus nanti bakal muncul kok guys di situ. Misal nih ya, aku kasih contoh, aku pengen font yang ini. Nah, terus tinggal mengunggah file, terus nanti fontnya itu bakal muncul deh di Canva kita. Jadi Canva tuh sekarang udah canggih banget gitu loh guys, udah bisa nambah warna, terus nambah font juga. Jadi sangat mudah dan wajib banget kalian bisa pakai website Canva ini. Oke deh, udah selesai dan udah nambah juga fontnya. Nah, selanjutnya ada perencana konten. Nah, perencana konten ini dibikin buat kita itu ngerencanain konten. Misal kita mau ngupload di tanggal 14 ini konten yang mana nih, atau mungkin besok lusa kita mau ngupload yang mana, sebagai reminder aja sih. Tapi ini tuh juga bisa kesambung ke akun yang pengen kalian upload. Misal kalian pengen uploadnya ke Instagram kan. Nah, contohnya kayak gini, nanti bakal muncul tanggalnya, misal hari Selasa hari ini, terus nanti kalian tinggal hubungkan ke Facebook atau sosial media, itu bisa Instagram, bisa Twitter dan lain-lain. Jadi nanti kayak otomatis bakal ke upload gitu sih konten yang udah kita bikin gitu. Oke, selanjutnya buat tim. Nah, di buat tim ini kalian bisa nih ngasih nama tim. Misal nama timnya itu Bismillah bareng teman kalian bertiga. Nah, itu bebas dan boleh banget. Nanti bakal tertampil timnya itu, terus template yang bisa digunain dan bisa diedit bersama itu apa aja. Selanjutnya ada semua folder Anda. Misal nih kalian susah kan buat ngekelompokin dari desain-desain yang udah kalian bikin. Nah, kalian bisa dikelompokin aja semua foldernya di sini. Jadi kalian namain foldernya apa, misal buat lomba, buat tugas. Nah, itu dibedain aja. Untuk sampahnya tadi udah aku bilang ya guys, sampah ini itu fungsinya buat sebagai history aja, biar misal semua desain yang kalian hapus itu nggak kehapus gitu aja, tapi ada historinya. Nah, selanjutnya kita klik buat desain, karena pengen desain kan kita, terus pengennya yang kiriman Instagram, kalian langsung search aja kiriman Instagram. Di situ bakal muncul dan bakal jadi halaman kosong kayak gini. Nah, terus tampilan pertamanya ada template. Nah, di template itu kalian bisa banget nih pilih mana yang sesuai sama keinginan kalian. Terus ada ubah ukuran. Ubah ukuran ini khusus buat Canva yang premium aja. Pokoknya semua tanda mahkota di Canva ini berarti itu cuman bisa digunain untuk Canva yang premium aja. Nah, untuk ukurannya kalian bisa ganti. Misal dari kiriman Instagram mau kalian ganti ke poster, itu bisa banget. Tinggal kalian klik aja poster, terus kalian mau ubah ukuran di halaman ini atau bisa langsung disalin.
tergantung sama kebutuhan dan keinginan kalian. Nah, untuk template-nya seperti yang aku bilang tadi, template-nya bisa kita gunain untuk ngedesain kebutuhan kita. Terus kita pilih deh yang mana yang sesuai. Ini bakal aku jelasin satu-satu fitur atau tools di Canva-nya itu buat apa, dan aku praktekin langsung gimana cara makainya. Jadi aku harap teman-teman tuh dengerin dan juga sambil praktek sendiri di Canva yang teman-teman buka. Oke, sebelum memulai desainnya, kalian harus tahu dulu nih materinya apa, terus tema yang mau kalian ambil apa, dan juga elemen yang mau kalian pakai apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misal mau coba-coba dan lain-lain dulu, karena emang kan nggak bisa lah ya langsung jadi gitu. Jadi emang harus nyoba-nyoba mana yang bagus dan sesuai, nanti baru kita pilih deh. Oke, buat ngeganti background warnanya itu kayak gimana sih? Nah, pertama kita klik dulu lembar yang mau kita edit kan. Terus kita bisa milih tuh. Dan palet warna yang udah kita tambahin tadi udah tersedia di kotak-kotak itu dan sesuai sama nama kita. Karena tadi aku namanya feed Instagram 1 kan, di situ bakal ada nama feed Instagram 1. Kalau kalian mau nambahin palet lagi, kalian tinggal klik tambahkan palet lain. Dan pilihannya itu kalian bisa juga pakai kotak yang ada plusnya. Nah, di situ juga tersedia warna banyak macam-macam juga sama kodenya yang bisa kalian pakai. Tapi kalau misal kalian bingung nih kayak aku nentuin paletnya apa, bisa pakai bantuan web color hunt yang udah aku sebutin di awal tadi. Di Canva ini juga ada fitur buat ngeundo gitu guys. Jadi kalau misal nih kalian salah ngeditnya atau kehapus, kalian tinggal pencet Ctrl Z atau ada undo di situ kan di paling atas, itu bisa deh dipakai itu. Nah, kita lanjut ke tool selanjutnya yaitu unggahan. Nah, unggahan di sini bisa ngunggah media dari komputer kita atau mungkin dari sosial media yang kita punya. Karena aku pengennya dari komputer, kita klik aja itu filenya dan kita pilih deh mana foto yang mau kita unggah dan kita edit. Nah, di sini aku pilih foto yang sejungki opa ini ya. Aku contohin. Terus untuk di bawahnya ada rekam diri sendiri. Nah, rekam diri sendiri ini maksudnya itu kita ngambil foto. Terus kita bisa nambahin juga video atau audio dari komputer kita. Jadi kita bisa nih kayak aku download dulu background atau background yang cute gitu. Terus nanti diupload di Canva, terus ditambahin di Canva-nya. Nah, aku contohin ya. Sekarang aku pilih gambar yang Sunjungki Oppa ini. Terus bisa kalian potong-potong, bisa kalian perbesar atau perkecil sesuai sama keinginan kalian. Nah, terus ada fitur nih edit gambar. Fungsinya untuk apa sih? Sekarang kita lihat. Yang pertama bisa ada menghapus latar belakang. Tapi untuk fitur edit gambar ini cuman bisa dipakai kalau Canva kalian berbayar ya guys. Jadi untuk Canva yang gratis itu nggak bisa. Harus ngeubah akunnya dulu ke yang berbayar. Tapi kalian gak perlu khawatir karena sekarang kan udah ada nih website tuh banyak banget yang ngebikin si latar belakang dari foto kita ini hilang. Salah satunya bisa pakai remove.background yang udah aku contohin di video-video sebelumnya. Terus, ketika menghapus latar belakang dan foto kita tuh ada gitu, misal latar belakangnya tuh yang belum kehapus atau mungkin ada bagian yang pengen kita pakai tapi itu ngikut kehapus. Nah, kita bisa pakai hapus sama yang pulihkan ini. Untuk ukuran kuasnya itu bisa diganti-ganti juga guys. Terus kita bisa lihat juga gimana gambar asli kita biar kita nggak bingung. Selanjutnya kita ke fitur sesuaikan. Sesuaikan ini fungsinya untuk apa? Bisa kalian lihat. Di situ bisa nambahin kecerahan, terus kontras, saturasi, rona, buram. Pokoknya ini cocok banget sih buat kalian yang pinter ngedit foto atau udah punya
kayak ketentuan sendiri kecerahannya mau berapa, terus saturasinya berapa. Biasanya kan banyak ya yang udah ada gitu. Terus enaknya juga di situ kita bisa ganti angkanya langsung, jadi nggak perlu diseret-seret gitu dan nggak susah-susah juga, tinggal ganti. Misal kita mau kecerahannya 20 nih, kita ganti aja 20. Terus misal nggak cocok ya tinggal kita balikin lagi ke 0. Jadi gampang banget sih menurutku. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu ada fitur filter. Nah, di filter ini kita udah disediain nih kayak kecerahannya berapa dan lain-lain. Terus kita tinggal pilih deh efek yang mau kita pakai itu yang mana. Dari mulai efek yang berwarna sampai efek yang hitam putih disediain semuanya di sini. Lanjut ke fotogenik. Nah, fotogenik ini juga sama persis, terdapat beberapa filter, terdapat beberapa efek yang bisa kita pakai mau yang mana. Kalian tinggal nyesuaiin aja deh. Next, kita lanjut ke fitur shadow. Nah, shadow ini bisa kalian pakai di Canva Premium kalian. Di situ kalian bisa nambahin bayangan atau mungkin nambahin efek lainnya. Di situ udah ada dan enaknya kita bisa ngukur nih, bisa ngasih tambahan juga buat ukuran bayangannya pengen yang seperti apa. Terus warnanya bayangannya itu pengen yang kayak gimana? Mau coklat, mau putih, atau hitam dan lain-lain, itu bebas terserah kita. Kita bisa atur semuanya di shadow ini. Nah, setelah itu ada fitur di samping edit gambar ada pangkas. Nah, pangkas ini gunanya untuk ngepotong, biasa sih ngepotong foto yang udah kita edit. Coba ya aku contohin, kalau misal diklik pangkas, nah pasti bakal muncul kayak gini dan kalian bisa pilih area yang mau kalian potong itu yang mana. Terus untuk fitur balik ini kalian bisa balik fotonya itu balik horizontal maupun balik secara vertikal. Udah aku contohin juga di situ kalau balik horizontal kayak gimana, terus vertikal kayak gimana. Terus ada animasikan. Nah, animasikan ini itu ada dua. Kalian bisa menganimasikan atau menggerakkan fotonya atau mau halamannya. Kalau fotonya tinggal klik animasi foto aja, terus di situ udah banyak tersedia banget animasi-animasi atau gerakan-gerakan foto yang bisa kalian pilih. Nah, sekali lagi untuk yang ada tanda mahkotanya itu berarti cuman bisa dipakai oleh akun Canva yang premium. Tapi kalau misal akun kalian masih gratis, banyak juga kok efek yang bisa kalian pakai. Yang atas-atas itu masih gratis. Nah, setelah kita animasikan fotonya, kita beralih ke animasi halaman. Untuk animasi halamannya ini sama persis, ada beberapa animasi yang bisa kalian pakai dan yang ada mahkotanya itu merupakan animasi yang hanya bisa dipakai oleh akun Canva yang premium. Selanjutnya, nanti akan tertampil animasinya apa yang kita pakai. Misal kita pakai yang breathe atau kita pakai yang block. Nah, di situ bakal ketulis nih yang block. Terus nanti ada jamnya juga. Kalau di situ kan jamnya tertulis 5 second, 5 detik. Nah, ini bisa kalian ganti seberapapun dan sesuai sama keinginan kalian. Misal kalian mau setengah detik atau bahkan 10 detik, itu bisa banget sesuai sama keinginan kalian. Oke, kita balik ke fitur unggahan lagi. Nah, di fitur unggahan, misal nih, foto-foto kalian udah gak kepake atau mau kalian hapus. Nah, ngapusnya nggak satu-satu per fotonya ya teman-teman. Jadi di situ bisa kalian pilih, tinggal centang-centang aja mana yang mau dihapus. Misal mau 2 foto di atas, ya udah kalian centang foto 2 di atas aja, terus tinggal pilih yang ada gambar tempat sampahnya itu, nanti fotonya bakal kehapus sendiri. Next, aku tambahin teks.
Di situ ada fitur teks, kalian bisa nambahin judul atau subjudul atau mau isinya. Di situ bisa, dan ada juga serangkaian font-font yang udah disusun sama Canva-nya yang cocok gitu dan bagus buat dipakai. Foto opanya aku geser dulu, terus aku tambahin judul. Nah, di sini aku mau ngetik Scarlet Whitening karena judulnya Scarlet Whitening. By the way, terima kasih Scarlet yang sudah mensponsori video ini. Dan selanjutnya, tulisan tadi yang udah kita bikin itu bisa kita perbesar atau mau dikecilin. Bisa pakai langsung angkanya, kayak misal ini 46,5, langsung kita ganti 47 misal. Atau mau ditambah-tambah dikit-dikit, tinggal klik yang plus itu atau min. Nah, tulisan ini bisa kita geser-geser, mau dikebawain, mau disimpan di atas, dan lain-lain. Atau bisa juga kita putar pakai yang ada panahnya itu ya guys. Nah, kita gedein aja. Setelah itu kita juga bisa ganti nih fontnya itu, mau diganti font yang apa. Fontnya itu bermacam-macam banget, bisa kalian pilih, dan ada juga font yang kalian udah unggah itu bakal tertampil di situ. Dan kalau misal kalian mau pakai itu, tinggal kalian pilih aja. Banyak banget kok jenis fontnya ini guys. Atau kalau misal kalian merasa tidak cocok, ya kalian cari font yang bagus menurut kalian di Davon tadi, atau di website yang menyediakan font gratis gitu. Terus kita tinggal download, terus kita unggah deh secara pribadi di Canva kita. Nah, kalau kalian mau ngunggah fontnya, bisa langsung klik unggah font aja. Nanti bakal kebuka tab baru tempat kalian bisa ngunggah font yang udah kalian siapin itu. Terus, kalau kalian klik di search pencariannya, di hurufnya itu bakal muncul nih, ada kayak handwriting, terus ada yang lainnya. Nah, di situ bakal muncul banyak banget sih jenis-jenisnya. Kalau kalian pilih handwriting, berarti kan tertampil jenis-jenis font yang looknya tuh kayak tulis tangan gitu kan. Nah, bisa kalian pilih juga mau yang mana sesuai sama keinginan kalian. Oke, selanjutnya kalian bisa ngeganti warna-warna dari font ini sesuai sama fotonya. Di situ kan kita pakai foto Sun Joong-ki ya. Nah, di situ tuh Canva bakal mengklasifikasikan warna apa aja yang ada di foto si Sun Joong-ki-nya. Jadi udah ada warnanya, terus kita tinggal pilih deh warna yang sesuai yang mana. Next, kita bisa atur rata kanan, rata kiri, terus kita bisa pakai numbering. Terus, kita bisa atur juga nih jarak antar hurufnya itu mau kayak gimana. Pakai yang aku tunjukin di situ ya guys. Jadi jarak hurufnya bisa kalian panjangin kayak gitu, atau mau kalian dempet-dempetin kayak gini. Itu bebas sih, terserah kalian. Terus nanti bisa diatur juga jarak barisnya. Berarti antara Scarlet sama Whitening itu bakal bisa diatur gimana jarak antar barisnya. Kayak gitu ya guys. Bisa pakai fitur yang aku tunjukin di atas itu. Di tulisannya ini kita bisa ngasih nih efek, misal mau ngasih efek bayangan. Nah, bayangannya ini pun juga bisa diatur guys. Mau seberapa tebal, terus sama warna bayangannya ini mau warnanya apa. Atau kita juga bisa ngasih efek-efek lainnya, misal timbul. Nah, di sini bakal kelihatan banget sih bedanya apa kalau kita nggak pakai efek sama pakai efek. Jadi kalian bisa coba-coba aja per gaya atau efek yang udah di Canva sediain. Terus tersedia juga efek buat ngelengkungin si tulisan kita, dan lengkungannya ini bisa diatur juga mau lengkungnya seberapa. Jadi tinggal kalian coba-coba aja deh pokoknya.
Nah, selanjutnya kalian bisa animasikan juga tulisan yang udah kita buat. Di situ juga ada banyak efeknya. Yang gratis ada yang paling atas itu, sama yang premium itu yang bawah dan yang pakai mahkota. Selanjutnya kita ke fitur elemen. Nah, dari fitur elemen ini banyak banget sih dari teman-teman yang nanyain ke aku gimana sih caranya menggunakan elemen biar maksimal gitu dan hasil desainnya jadi lebih menarik. Sebenarnya kalau kita lihat di elemen ini banyak banget sih yang bisa kita manfaatin, guys. Yang pertama itu ada grafik dan bentuk. Terus ada grafis. Terus ada foto dan juga video. Ini semuanya bisa kalian gunain sebagai desain kalian dan udah disediain sama Canva. Ada yang gratis, ada juga yang khusus Canva Premium. Saran aku, kalian harus tahu kata kunci dari elemen yang estetik atau lucu dan juga menarik biar desain kalian itu nggak ngebosenin. Nanti di next video aku bakal ngasih tahu kalian kata kunci elemen yang estetik dan lucu itu apa aja sih. Jadi ditunggu ya guys. Nah, untuk kata kunci yang pertama aku pakai di sini adalah scrapbook. Scrapbook ini lucu banget sih tampilan elemennya. Jadi bisa kita pilih mau yang mana sesuai sama kebutuhan kita. Nah, untuk warna dari elemennya kita bisa nentuin nih pengen warna yang apa. Aku pengen warna yang hijau itu kan sesuai sama pelet yang aku pakai di awal tadi. Jadi aku pakai itu, terus dua elemen bisa kalian jadikan satu dengan ngeklik kelompokkan. Terus kalau misal kalian mau pisah, tinggal kalian pisahkan. Terus kalian bisa atur posisinya mau mundur, mau maju, yang mana yang mau di depan, yang mana yang mau di belakang. Nah, itu kalian bisa atur semuanya. Selanjutnya kalian atur transparansinya sedemikian mungkin. Pokoknya disesuaikan sama keinginan kalian aja lah dan sesuai sama kreativitas kalian. Untuk elemen yang lain bisa kalian pilih sesuai sama keinginan kalian. Di situ aku pilih kotak kan ya, persegi panjang gitu. Terus aku tambahin garis juga untuk mengatur ketebalan garis, bentuk garisnya mau kayak gimana, terus ujung garisnya, panahnya mau gimana. Itu juga udah ada pengaturannya di atas yang udah aku contohin. Jadi kalau misal elemennya kurang, nanti kalian bisa nambahin. Misal nambahin elemen lingkaran, atau mungkin nambahin elemen segitiga, atau kalian mau ada kayak animasinya gitu, kayak orang atau yang lain selain Sunjungki Oppa. Ini bisa banget, tinggal kalian search aja di fitur elemen ini. Oke, masih di elemen ada bingkai. Nah, bingkai ini fungsinya buat apa sih? Bingkai ini itu aku contohin ya guys. Ini tuh bingkai buat ngenambahin foto. Jadi misal ini halaman 1 ini bisa di copy paste persis halamannya, tinggal klik itu aja. Atau bisa juga di copy cuman backgroundnya aja. Jadi kalau paling kanan itu bakal ke copy backgroundnya aja. Terus kalau yang paling kiri, yang plus itu bakal ke copy sama semua elemen-elemennya. Contoh nih, aku pakai bingkai yang lingkaran ya. Nah, terus kita tuh bisa nambahin foto buat si bingkainya ini tadi. Nah, terus fotonya bisa kita geser, terus kita taruh di bingkainya. Jadi kayak gini, cute banget kan, lucu deh pokoknya. Kita bisa pakai juga bingkai selain yang lingkaran. Jadi di situ ada banyak bingkai kan guys. Nah, itu kalian pilih aja mau pakai yang mana. Ini juga ada bingkai yang comel banget. Jadi aku tambahin bingkai ini di sampingnya. Oke, lanjut. Setelah kita sesuaiin semua elemen-elemen yang kita pakai, setelah itu kita atur-atur lah ya untuk posisinya itu kayak gimana, kurang ke bawah, kurang ke atas atau lainnya sesuai sama keinginan kita. Nah, di sini aku tambahin sedikit elemen-elemen lah biar nggak sepi-sepi banget. Terus untuk fitur selanjutnya ada
Nah, di sini kalian bisa besarin gambar atau desain yang udah kalian buat kayak gini. Terus kalian juga bisa ngeblok semua elemennya itu, terus kalian geser-geser. Jadi nggak ngegeser satu elemen satu persatu gitu, jadi langsung ngeblok. Tapi kalau misal mau blok fotonya sama perseginya, nah itu kalian bisa klik shift aja. Terus untuk fitur bagikan ini gunanya untuk seperti yang aku bilang di awal, dibagikan linknya ke teman. Nah, di sini bakal kelihatan Rizky Adela Putri sebagai pemilik, terus aku bagikan tautan edit. Nah, di sini bisa kalian bagikan, teman kalian tuh bisa ngedit atau cuman bisa lihat aja atau sebagai template kayak gitu. Nah, di sini kita pilih yang edit karena temen aku mau nambahin edit-editannya juga. Tinggal kalian salin tautan aja, terus udah deh kalian kasih link itu ke teman kalian, nanti teman kalian bakal join buat edit bareng. Nah, untuk unduhnya di sini formatnya banyak banget. Jenis file yang mau kalian pilih itu apa? Mau diunduh dalam bentuk gambar bisa, mau dalam bentuk PDF doang bisa, terus mau dalam bentuk yang lainnya, video dan lain-lain, itu juga bisa. Terus kita lihat tampilannya seperti apa, hasil editannya kayak gini. Oke, selamat mencoba ya teman-teman, and see you, bye-bye. Semoga bermanfaat ya.